Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita senantiasa dalam lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Adi selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan tak lupa kepada teman-teman dimanapun kita berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Majum pada learning journal yang ketiga pada mata kuliah Public Speaking. Dimana pada pertemuan ketiga kali ini tentu saja pertama-tama itu kita absen terlebih dahulu. Nah, absen terlebih dahulu, kemudian sesudah absen itu ada yang maju 3 orang. Nah, jadi setiap minggunya itu ada yang maju 3 orang. Nah, dan minggu-minggu yang akan datang juga akan seperti itu. Nah, yang maju 3 orang ini yang ada 2 perempuan dan ada 1 laki-laki. Yang pertama itu namanya Nihlatun Nisa, yang kedua itu Teh Safanah, yang ketiga itu ada Kak Ilyas. Nah, masing-masing dari yang 3 tersebut menampilkan bakatnya, menampilkan public speakingnya. Entah itu ceramah, entah itu sambutan-sambutan, entah itu memperagakan seorang pejabat yang sedang sambutan dan lain sebagainya. Itu gimana kita? Nah, sesudah 3 orang tersebut tiga orang tersebut itu maju ke depan mempresentasikan public speakingnya, langsung yang namanya presentasi bagian kelompok pertama yang membahas tentang sejarah perkembangan public speaking. Nah, dapat kita ketahui teman-teman bahwa tentang sejarah public speaking. Nah, public speaking itu telah berkembang selama ribuan tahun. Public speaking itu bagaimana cara kita berkomunikasi kan? Sudah berkembang beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian yang pertama itu perkembangannya itu perkembangan awal masa kuno. Jadi itu pada masa kuno itu public speaking itu sudah berkembang pesat. Jadi sudah berkembang. Kemudian yang kedua itu ada abad pertengahan hingga jadi abad pertengahan itu sudah mulai berkembang kembali dari zaman masa kuno itu sudah mulai berkembang menjadi abad pertengahan. Jadi abad pertengahan tersebut itu udah pesat banget, udah hebat banget public speakingnya. Kemudian ada zaman pencerahan dan zaman modern. Nah, kemudian semakin kesini ada namanya zaman pencerahan dan zaman modern. Itu sudah berkembang pesat juga, sudah berkembang pesat hingga sekarang saat ini. Nah, kemudian ada ruang lingkup tentang public speaking. Nah, perlu kita ketahui public speaking juga mempunyai ruang lingkup. Yang pertama itu ada persiapan materi. Tentunya ketika kita ingin menyampaikan suatu pesan, menyampaikan sebuah hal, tentu harus adanya yang namanya persiapan. Contohnya kita itu disuruh untuk jadi pemateri di sebuah acara, contohnya di seminar. Nah, tentunya kita harus menyiapkan suatu materi dan kita harus menyiapkannya dengan matang. Kita juga harus memahaminya seperti itu. Contoh kecilnya kita itu presentasi di kelas. Tentu saja kita harus yang namanya menyiapkan sebuah materi agar kita tidak kosong-kosong amat ketika kita menyampaikan sebuah materi. Kemudian itu yang kedua ada teknik penyampaiannya. Nah, kemudian ketika sudah yang namanya menyiapkan materi, tentu saja kita harus memahami nih tentang cara kita menyampaikan, teknik menyampaikan kita mau kayak gimana mau seperti ceramah atau dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu interaksi antar dengan audiens. Nah, agar
apa yang kita sampaikan itu diterima oleh halayak banyak atau oleh audiens, kita harus yang namanya itu interaksi, harus saling interaksi. Jadi menyapa audiens, kemudian iya, intinya itu menyapa, bertanya pada audiens. Nah, apa kabar contohnya gitu, kayak gitu. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan media pendukung. Jadi dengan apa kita menyampaikan hal tersebut. Nah, contohnya itu kita webinar ya, menggunakan media sosial, live streaming. Nah, itu itu media pendukung. Kemudian yang keenam itu jenis-jenis public speaking. Nah, jadi public speaking itu apa yang akan kita sampaikan itu jenisnya seperti apa. Tadi itu ceramah, jenis public speakingnya. Kemudian ada tujuan public speaking. Nah, keluar dari ruang lingkup public speaking, ada juga tujuan public speaking, yang dimana tujuan public speaking itu yang pertama itu menyampaikan informasi, terus meyakinkan, terus menghibur, terus ada lagi yang namanya memberikan inspirasi, memberikan petunjuk, memberikan citra, mengajukan atau menjawab pertanyaan. Jadi intinya itu dalam tujuan public speaking itu memberitahu, terus mempengaruhi tentang apa yang kita sampaikan kepada audiens. Jadi kita juga harus yang namanya mempengaruhi, mengajak audiens untuk bertanya ketika audiens tersebut tidak mengerti. Kemudian mempengaruhi juga agar apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh audiens, dapat dipahami oleh audiens. Jadi percuma ketika kita menyampaikan sesuatu hal, tetapi seorang yang kita ajari, yang kita sampaikan tersebut tidak mengerti. Jadi buat apa kan seperti itu. Jadi harus yang namanya mempengaruhi, mengajak audiens untuk bertanya ketika tidak mengerti. Jadi intinya dalam public speaking itu, tujuan public speaking itu tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan, menginformasikan, dan tidak lupa itu mengajak audiens. Kemudian ada tahapan public speaking. Nah, tentu saja keluar dari tujuan public speaking ada tahapan-tahapan dalam public speaking. Yang pertama itu tahap memilih pokok pembicaraan. Kita harus memilih nih apa yang akan kita bicarakan. Terus yang kedua ada tahap membatasi pokok pembicaraannya. Jadi sampai mana nih pembicaraan kita, apakah terlalu jauh, apakah kurang. Jadi harus yang namanya membatasi pokok pembicaraan. Yang ketiga itu ada tahap menyusun bahan ya. Jadi tahapan mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun bahan-bahan. Jadi ketika kita ingin mempresentasikan, jadi kita menyusun terlebih dahulu nih tentang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kelima itu ada tahap tampil percaya diri. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan bahan tersebut, data tersebut, dalam dalam penampilan juga kita harus yang namanya percaya diri aja dulu kan. Ketika ada peribahasa yang mengatakan percaya diri aja dulu kan ya, percaya diri aja, terus soal hasil mah gimana nanti. Jadi intinya tuh percaya diri terlebih dahulu. Nah, yang kelima itu ada tahap evaluasi. Ketika kita sudah menyampaikan materi, membuat sebuah bahan untuk apa yang akan kita sampaikan, tentunya harus ada yang namanya evaluasi. Apa nih yang kurang dari pembahasan kita kemudian. Nah, mungkin hanya itu. Nah, dan di akhir mata kuliah kami foto bersama karena waktu sudah mulai sore ya teman-teman. Foto kemudian selesai. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal selanjutnya. Bye bye.